Hello Red Army Indonesia. Berjumpa lagi dan lagi dengan Red Army Indonesia. Kali ini kami sudah menyiapkan berita terbaru dari Manchester United. Untuk kalian semua, selamat menyaksikan Glory Glory Manchester United. Klub Premier League Manchester United dikabarkan akan belanja pemain baru di musim dingin ini. Klub berjuluk Setan Merah itu dikabarkan akan mencoba mendatangkan Ruben Neves di bursa transfer kali ini. Menurut laporan tersebut, Carrick sangat berminat untuk mendapatkan jasa Neves karena gelandang timnas Portugal itu punya rekam jejak yang apik. Selama membela Al Hilal dalam 3 musim terakhir, ia tampil dengan luar biasa. Berkat penampilan apiknya itu, ia masih dipercaya untuk tampil di timnas Portugal. Di sisi lain, Neves juga punya pengalaman yang cukup kaya bermain di Premier League bersama Wolverhampton. Jadi, Carrick merasa sang gelandang tidak akan lama beradaptasi dengan skuad Setan Merah. Alasan lain mengapa Carrick ingin merekrut Neves, karena sang gelandang bisa direkrut dengan harga yang terjangkau di musim dingin ini. Kontrak Neves di Al Hilal akan habis di musim panas nanti. Ia dikabarkan masih enggan memperpanjang kontrak dengan raksasa Saudi Pro League tersebut, sehingga ia harus dijual di musim dingin ini ketimbang ia pergi secara gratisan di musim panas. Menurut kabar yang beredar, MU bisa mendaratkan Neves dengan harga sekitar 20 juta euro saja, dan Setan Merah tertarik untuk menebus harga murah tersebut. Manchester United sudah mengantongi satu nama untuk mereka jadikan sebagai pelatih tetap mulai musim depan, usai era pelatih interim Michael Carrick. Dan sosok itu adalah Luis Enrique. Manchester United mencari pelatih dengan mentalitas pemenang dan pengalaman menangani ruang ganti bertabur bintang. Dalam konteks ini, Luis Enrique dinilai memenuhi kriteria itu. Memang United juga mengantongi beberapa nama lain seperti Thomas Tuchel, Carlo Ancelotti, hingga Mauricio Pochettino. Tapi Enrique mencari prioritas, apalagi dia kabarnya enggan perpanjang kontrak di PSG. Selama karir kepelatihannya, Enrique telah mengoleksi 19 trofi bersama Barcelona dan Paris Saint-Germain, termasuk membantu Les Parisiens memenangkan trofi Liga Champions pertama dalam sejarah mereka. Pencapaian itu membuat sebagian pengamat menilai dia sebagai salah satu pelatih terbaik di dunia dalam 1 dekade terakhir. Dan Manchester United benar-benar menjadikannya sebagai pilihan utama untuk menjadi pelatih baru klub. Dewan klub ingin sosok yang tidak hanya kuat secara taktik, tetapi juga mampu bertahan di bawah ekspektasi tinggi dan tekanan publik yang konstan. Nah, pengalaman Enrique di banyak klub top Eropa membuatnya dianggap cocok untuk mengambil tantangan di Old Trafford. Manchester United kembali menjadi sorotan dalam bursa pelatih. Klub berjuluk Setan Merah itu didesak untuk bergerak cepat dan agresif demi mengamankan jasa Xabi Alonso sebagai manajer permanen mulai musim panas mendatang. Meski Alonso memiliki latar belakang kuat dengan Liverpool, klub yang ia bela selama 5 musim, hal itu dinilai bukan penghalang bagi United. Pandangan tersebut disampaikan oleh jurnalis dan presenter olahraga ternama Richard Keys yang secara terbuka mendorong MU untuk mengerahkan segala cara demi merekrut Alonso. Ini sempurna. United harus melakukan apapun untuk menunjuk Xabi Alonso, tulis Keys melalui akun X. Dan jangan bilang masa lalunya di Liverpool membuatnya mustahil. Sir Matt Busby tidak pernah bermain untuk Liverpool dan Manchester City. Tambahnya, Manuel Ugarte datang ke Manchester United dengan label mahal dan ekspektasi besar. Namun, perjalanan awalnya di Old Trafford justru dipenuhi tanda tanya. Manuel Ugarte tak menutup mata terhadap kesulitannya di awal musim bersama Manchester United. Ia mengakui bahwa adaptasi berjalan tidak mudah dan performanya belum berada di level terbaik. Minimnya starter di Premier League menjadi cerminan kondisinya musim ini. Dari sekian laga liga, Ugarte baru 7 kali dipercaya tampil sejak menit awal. Situasi tim yang belum stabil juga diakuinya mempengaruhi performa individu. Ia menilai Manchester United belum memulai musim dengan cara yang diharapkan semua pihak. Kritik paling tajam datang dari Nick Kebab yang secara terbuka mempertanyakan kualitas Ugarte.
Ia menilai sang gelandang tidak memenuhi standar untuk bermain di Manchester United. Butt menampaskan, kasus Ugarte mencerminkan masalah lama dalam kebijakan transfer klub. Ia menilai United terlalu sering melakukan kesalahan dalam merekrut pemain. Penilaian ini semakin keras karena datang dari sosok yang pernah merasakan atmosfer ruang ganti Old Trafford. Butt bahkan menyebut Ugarte sebagai simbol kegagalan rekrutmen klub. Manajer interim Manchester United, Michael Carrick, mengutarakan niatannya untuk mengorbitkan pemain muda di skuad Setan Merah. Namun, ia menegaskan bahwa ia tidak akan memberikan kesempatan itu secara cuma-cuma. Dalam wawancaranya di MU TV baru-baru ini, Carrick ditanyai seputar jam bermain pemain muda ini. Ia mengaku bahwa ia tidak keberatan memainkan pemain muda di tim utama MU. Ia tahu bahwa Setan Merah punya riwayat yang selalu memberikan kepercayaan kepada pemain muda. Ia berkomitmen untuk meneruskan tradisi Setan Merah tersebut. Namun, Carrick menegaskan bahwa ia tidak akan memberikan kesempatan secara cuma-cuma kepada para pemain muda MU. Ia menyebut bahwa para pemain muda MU itu harus membuktikan kemampuannya sebelum ia mendapatkan kesempatan bermain di tim utama. Mason Greenwood kembali mencuri perhatian bersama Marseille. Penyerang berusia 24 tahun itu menorehkan hat-trick saat Marseille menghancurkan klub kasta ke-6, Bayer, dengan skor telak 9-0 pada ajang Coupe de France, Rabu 14 Januari 2026 dini hari WIB. Hat-trick tersebut membawa Greenwood ke angka 19 gol di semua kompetisi musim ini, dengan 7 gol dicetak hanya dalam 5 laga terakhir. Konsistensi ini menjadi bukti bahwa Greenwood bukan sekadar penyerang yang mengandalkan momen, melainkan sosok yang mampu menjaga produktivitas dalam periode padat pertandingan. Di tengah dominasi Marseille yang kini bertengger di papan atas Liga 1, kontribusi Greenwood kian krusial. Tak hanya tajam di depan gawang, Greenwood juga berkontribusi dalam proses terciptanya gol. Ia mencatatkan assist untuk gol Amin Gouiri pada babak kedua, memperlihatkan visi bermain dan kematangan dalam pengambilan keputusan. Kolaborasinya dengan pemain lain termasuk mantan rekan setimnya di Manchester United, Angel Gomes, membuat serangan Marseille tampil cair dan efektif. Secara keseluruhan, statistik Greenwood bersama Olympique Marseille terbilang luar biasa. Dari 61 penampilan, ia sudah terlibat langsung dalam 53 gol, rincian 41 gol dan 12 assist. Angka-angka ini menempatkannya sebagai salah satu penyerang paling produktif di Prancis musim ini, sekaligus menegaskan bahwa Greenwood telah menemukan panggung ideal untuk mengembangkan karirnya. Dengan performa setajam ini, Mason Greenwood bukan hanya menjadi tumpuan Marseille di kompetisi domestik, tetapi juga simbol kebangkitan pribadi sang pemain. Jika konsistensi terjaga, bukan tak mungkin musim ini akan dikenang sebagai salah satu periode terbaik Greenwood dalam karir profesionalnya.